فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di awal-awal muka surat 268 untuk cetakan ini ya, dari Syarah Sahih Bukhari jilid 4. Masih cerita Abdul Qais. Qal wa hikmatu hadhil ibarah, hikmah ungkapan ini marhaban bil qaum, bukan bikum, ta'nisud dhaif wa ikramuh, yaitu ta'nis, yaitu memberikan kemesraan, memberikan keakraban kepada tamu, wa ikramuh, dan memuliakannya. Qala al-allamatul Karmani rahimahullah, qauluhu marhaban mansubun alal masdar wa huwa minal mafa'il, yaitu maf'ul al-mansubah bi amilin mudmar, dengan amil yang tersembunyi atau terhapus. Lazimun itmaruh, selalu disembunyikan. Tak pernah mengatakan sodafta, tapi langsung marhaban, bukan sodafta rahban. Yasta'miluhul Arab kasiran, sering dipakai oleh orang Arab. Wa maknahu sodafta rahban, sa'atan, yaitu Anda menjumpai kelapangan. Fasta'nas, maka dia merasa akrab, merasa mesra di rumah itu. Wala tastauhish, yaitu janganlah Anda merasa sepi, merasa sunyi di sini. Atau tastauhish, yaitu merasa kesepian, karena ada teman akrab di sini. Selesai dari Al-Kawakib. Ini berarti apa? Kata-kata yang menunjukkan adanya kedermawanan, memuliakan tamu dan sebagainya. Bukan dari apa istilahnya itu, beberapa hari yang lalu Syekh Faisal hafizahullah menyebutkan di sebagian literatur cerita para bukhala apa ya, orang yang bakhil ya, yang kedekut. Ditanya, yaitu dia ditanya, bilakah Anda merasakan datangnya kelonggaran, datangnya kelapangan tatkala setelah adanya kesulitan? Dia mengatakan, yaitu tatkala saya berkata kepada seseorang, wallahi engkau harus jadi tamu saya akan siapkan masakan. Tahu-tahu dia bilang ini shaim, saya puasa. Wah, itu kelonggaran bagi saya. Pura-pura menjemput tapi ternyata berharap tamunya memang tidak makan. Berarti apa ya? Ajak-ajak apa? Ayam, ajak-ajak ayam. Jelas marhaban ini berarti memberikan kelapangan, kelonggaran. Jadi tamunya tidak kesepian, kesunyian dan sebagainya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa fihi dalilun ala istihbabi ta'nisil qadim. Di dalam hadis ini ada dalil tentang disukainya memberikan kemesraan, keakraban kepada orang yang datang. Wa qad takarrara dzalika minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan ini telah terulang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari Fathul Bari. Wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam marhaban bil qaum au bil wafat ghaira khazaya wala nadama, dalam keadaan mereka tidak mengalami kehinaan dan tidak mengalami penyesalan. Fihi masyru'iyatu izalatil hazan, disyariatkan untuk menghilangkan kesedihan. Walistihya, rasa malu. Min qalbi zair, dari hati, dari jantung orang yang berkunjung. Tayyib. Qala al-allamatul Karmani rahimahullah, qauluhu ghaira khazaya wala nadama. Wa fi riwayatin li Muslim ghaira khazaya walan nadama bilam fin nadama. Wa fi ba'di riwayat ghairal khazaya walan nadama bilam fihima. Wa ghair, lafaz ghair mansubun alal hal, ya ghaira, yaitu dalam keadaan
tidak terhinakan dan tidak mengalami penyesalan. Fa in qulta, jika Anda mengatakan innahu bil idhafati sara ma'rifah, yaitu ghaira dengan yang setelahnya mudhaf ilaih ini menjadi ma'rifah. Ya Allah. Fa kaifa yakunu halan? Bagaimana ma'rifah itu hal? Padahal Ibnu Ajurun sudah mengatakan syarat dari hal adalah apa? Nakirah. Dan sahibul hal harus ma'rifah. Ini bagaimana dia menjadi mansub sebagai hal sementara mudhaf ilaih ini polanya menjadi ma'rifah, kata si penanya di sini. Oh, sebentar. Dikatakan di sini, qultu syartu ta'arrufihi, syarat dia menjadi ma'rifah ayyakunal mudhafu diddan lil mudhafi ilaih. Mudhafnya itu lawan dari mudhaf ilaih. Wa nahwa, atau yang semacam itu. Wa hahuna laisa kadzalik. Sementara di sini tidak demikian menurut riwayat yang terkenal. Ghair di sini tanpa al. Khazaya dan nadama juga tanpa al. Jadi sama-sama nakirah dua-duanya. Jadi tidak sampai menimbulkan makna ma'rifah, dan pembahasan ini akan diperdalam kalau kita sudah masuk ke insya Allah suatu saat nanti ya. Yaitu apa? Daras qatrun nada. Bahwasanya idhafah memang akan mendekatkan kepada ta'rif atau mendekatkan kepada taksis, yaitu tidak sampai ma'rifat tapi menimbulkan pengkhususan. Jadi tidak betul-betul ma'rifah dari satu sisi. Dikatakan di sini wa yurwa aidan bi kasri ra sifatan lil qaum. Ra-nya di kasrah. Mana ra-nya ya? Ghairi. Thayyib. Marhaban bil qaumi ghairi sebagai na'at dari al-qaum. Thayyib. Fa in qulta, jika Anda berkata lagi innahu nakirah. Kira-kira yang nakirah yang mana ya? Yaitu yang ghair. Tapi ghairnya dalam keadaan diidhafahkan. Fa kaifa waqa'at sifatan lil ma'rifah. Maka bagaimana ghair yang mana dia itu nakirah, kalau tadi tak diterima, tidak menjadi ma'rifah. Tapi bagaimana dia menjadi sifat, menjadi na'at bagi ma'rifah, karena al-qaum ma'rifah. Bukankah syaratnya ma'rifah dengan ma'rifah, nakirah dengan nakirah? Bagaimana ini? Qultu, saya jawab, al-ma'rifah bilamil jins, ma'rifah dengan lam jinsiyah, qarubal masafatu bainahu wa bainan nakirah. Jaraknya antara dia dengan nakirah itu dekat saja, yaitu al-qaum di sini, walaupun alnya itu al-ta'rifiyah, tapi boleh jadi juga al ini al-jinsiyah. Jadi ada kemungkinan, jelas kemungkinan pertama lebih kuat ya, yaitu dia memang ma'rifah, alnya adalah al-ta'rifiyah, yaitu kaum yang itu, kaum dari Bani Abdil Qais, kaum dari Rabi'ah itu. Walaupun kata Al-Karmani ada kemungkinan lain, alnya di sini jinsiyah. Istilah jenis ini umum. Umum itu dekat dengan nakirah, tidak jelas siapa. Jelas pendapat pertama lebih kuat, yang mengatakan alnya adalah al-ta'rifiyah, bukan al-jinsiyah. Wal fahumuhu hukmun nakirah. Maka kalau alnya di sini adalah al-jinsiyah, yaitu menunjukkan isim jenis, maka hukumnya seperti nakirah. Illa tauqita wala ta'yina fih, karena tak ada pewaktuan di situ dan tak ada penentuan. Sehingga ini bersifat umum, kaum apapun. Walaupun jelas pendapat pertama lebih kuat. Lalu bagaimana kalau pendapat pertama lebih kuat, bahwasanya alnya al-qaum ini adalah ma'rifah? Bagaimana riwayat yang mengatakan ghairi? Nah, kita katakan seperti yang Anda isyaratkan di dalam qatrin nada tersebut, penjelasan qatrin nada, bahwasanya pola mudhaf ilaih, walaupun dua-duanya ini sama-sama nakirah, ghair nakirah, khazaya juga nakirah, tetapi tatkala dia itu polanya pola idhafah, ghair bukan berdiri sendiri, ghairin atau ghairan, tapi diidhafahkan,
maka dia sudah didekatkan kepada ma'rifah, walaupun bukan ma'rifah yang mutlak, bukan ma'rifah mutlak, tapi sudah dekat, sehingga boleh yang seperti ini menjadi naat bagi ma'rifah yang asli. Al-qaum ma'rifah asli, ada ghairi khazaya. Kenapa dia boleh jadi naat? Karena idhofah walaupun tidak betul-betul menyebabkan dia jadi ma'rifah, tapi sudah dekat kepada ma'rifah. Dan ini contoh seperti ini banyak dalam Al-Quran, tapi pembahasannya jelas bukan di syarah Sahih Bukhari ini ya. Makanya istilah ghairi khazaya dia boleh kita tarik kepada ma'rifah karena dekat, boleh juga tetap kita biarkan dia dalam situasi nakirah. Karena memang dia yang namanya idhofah dengan idhofah kepada sesuatu yang nakirah, dia tidak sampai kepada ma'rifah yang betul-betul, tapi tahsis, mengkhususkan sesuatu. Pembahasannya di sana insya Allah. Jadi tidak masalah ini, dia memang naat. Tapi yang riwayat yang paling kuat dalam Bukhari Muslim adalah ghaira, bukan ghairi, yaitu sebagai hal. Kemudian misalkan ditanya lagi, bukan tanya, sudah selesai. Wal khazaya, sekarang khazaya jam'ul khizyan ka sukara. Berarti apa? Khazyan apa? Khazyan ka sukara wa sakron. Sakron satu orang yang sangat mabuk, sukara orang-orang yang tengah mabuk. Ya ini isim mufradnya sakron dan khazyan. Wal khazyan huwal mustahyi, yaitu orang yang sangat pemalu. Ini masih kalam siapa? Kalam Al-Karmani. Wakil az-zalil, orang yang hina. Iya, karena khizyun artinya kehinaan. Wakil al-muftadah, orang yang dibongkar aibnya. Wan nadama jam'un nadman, bimakna nadim. Fahuwa ala babih. Masih tetap di babnya, yaitu menyesal. Tidak perlu adanya penyesalan. Biasanya yang menyesal kalau apa? Kita sampai di sana ternyata pintu rumah tertutup, harus pulang, padahal kita jauh dari negeri lain misalkan. Ternyata bertamunya waktunya tidak sesuai. Jadi menyesal, ini udah jauh-jauh ternyata pintu tertutup dan seterusnya, atau orangnya sedang safar. Maka Nabi menyebutkan kalian tidak perlu menyesal, yang kalian cari sudah ada di sini. Wakil ada yang mengatakan nadim wa kana aslu nadimin. Cuma bezanya apa kira-kira ya? Fataba al-khizya, maka Nabi di sini mengikuti lafaz al-khazaya, ya al-khazaya dengan apa? Nadama. Tahsinan lil kalam, untuk memperbagus kalam. Min ghairi khazaya wala nadama. Bahasanya jadi indah, ada semacam sajak. Kama yuqal, seperti dikatakan la daraita wala talaita. Ucapan siapa nih? Malaikat ya, malaikat di alam kubur untuk orang yang tak mampu menjawab 3 pertanyaan kubur itu. La daraita wala talaita, engkau tidak tahu dan engkau tak mau membaca. Nah ini jadi kata saja yang cantik. Macam tadi khazaya wa nadama. Wal qiyas, sementara kiasnya adalah talauta, yaitu membaca. Talayatlu. Cuma gimana talaita? Ini biar mirip dengan lafaz sebelumnya pakai iya, daroita, talaita. Asalnya talauta. Si maknanya sama aja. Kemudian wabil ghadaya wal asyaya. Di waktu pagi dan di waktu petang. Wal qiyas bil ghadawat. Kenapa jadi ya? Karena disesuaikan dengan asyaya. Karena al-asyi pakai iya, sementara ghadwah itu adalah pakai wawu dia. Biar sesuai, biar sama, jadi dua-duanya ya. Tanpa wawu. Faja'ala tabi'an lima yuqarinu. Maka Nabi menjadikan lafaz ini, kembali ke mana misalkan kalau nadama, mengikuti apa yang dia gandengi, yaitu khazaya. Insya Allah tak salah baca kan, dari istilah nadimun. Wakila jam'u nadimin, asluhu nadimin. Wa makna, sekarang maknanya apa? Lam yakun minkum ta'akhurun anil Islam.
kalian tidaklah tertinggal atau tertunda dari Islam. Iya, mereka sudah biasa berjihad walaupun belum pernah jumpa Nabi. Mereka masuk Islam dan mereka sudah sering berjihad di daerah-daerah sana, di daerah Bahrain. Wala asabakum qital. Kalau tidak tertinggal Islam berarti apa? Tak perlu malu, tak perlu bersedih hati. Dan kalian juga tidak tertimpa peperangan, yaitu perjalanan kalian aman. Ya, mereka datang di bulan-bulan suci. Wala sabiun, kalian tidak tertawan. Sabiun ya tawanan ya. Wala asrun, yaitu sama tertawan, tidak tertangkap. Wama asbah dzalikan, yang semacam itu. Karena kalau sampai ditawan ditangkap akan sering dipermalukan sama penangkapnya, dihinakan, dijual lagi. Fala tastahyun, sehingga kalian tidak perlu merasa malu. Wala tadzillun, kalian tidak perlu merasa hina. Wala tahtadhihuna bihi, bisababih, tidaklah kalian dibongkar aib kalian dengan sebab ini, walaupun datangnya adalah bukan di awal-awal Islam, tapi kalian bukan junior istilahnya, kalian sudah lama masuk Islam, bahkan sudah berjihad di negeri kalian. Wala tandamun au tandamun alaih, kalian tidak perlu menyesal dikarenakan baru datang sekarang. Selesai dari Al-Kawakib Ad-Darari. Wa qaulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma faqalu ya Rasulullah inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mampu untuk mendatangi Anda kecuali di bulan suci. Hadza yadullu ala adami qudratihim ala ziyarah. Ini menunjukkan mereka tidak mampu untuk berkunjung fi ghairi arba'ati ashhur, di selain 4 bulan al-hurum, bulan suci. Au aqalla min dzalika aminin, atau kurang dari itu dalam keadaan aman. Ya tak mampu kecuali itu. Mungkin selama 4 bulan kah atau 1 bulan, tak mampu kecuali di bulan suci. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, qauluhu illa fi syahril haram al-muradu bihi al-jins. Yang dimaksudkan, walaupun ini syahr kan mufrad ya, tapi maksudnya isim jenis, alanya bukan istighraqiyah, tetapi jenis bulan suci. Fayatanawalul ashhural huruma al-arba'ah, ini mencakupi bulan suci 4 semuanya. Al-Muharram wa Rajaban wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah. Wal Muharram yu'arrafu bil lam duna Rajab. Nah, ini sejarahnya macam mana ya? Muharram ada al, Rajab kenapa tak pakai al? Sya'ban juga tak pakai al ya. Baik. Wa summiya syahru. Oh, tapi enggak dibahas ya di sini. Apa rahasianya ada al dan ada yang tak pakai al? Summiya syahru bi syahri, bulan dipanggil syahr li syuhratih, karena dia terkenal. Iya, kenapa dipanggil syahr? Karena dia masyhur, terutama di masa itu ya. Wa zuhurih, dan jelasnya dia. Ya, begitu nampak hilal, nampak anak bulan, langsung terkenal. Ini kita masuk ke bulan baru. Wal haram, bulan dikatakan bulan suci di situ li hurmatil qitali fi, karena diharamkan peperangan di bulan itu. Berarti yang paling banyak melanggar siapa berarti ya? Orang Yahudi ya, yang terus-menerus membunuhi kaum muslimin di sana, wallahul musta'an, di Palestina. Mereka tak peduli bulan suci atau bukan bulan suci, mereka tak ambil berat hari Sabtu kah bukan hari Sabtu. Betul-betul mereka memang menyelisihi semua nabi. Ikut Nabi Musa pun tidak, ikut Nabi Muhammad pun tidak. Na'udzubillah. Baik. Wa nahwih, dan yang semacam itu. Wa fi riwayah syahril haram, yaitu syahrnya tidak diberi al. Berarti polanya pola idhofah. Nah, haram dikasih al. Syahru al-waqtil haram, takdirnya kalau macam itu. Bulan pada waktu yang suci. Tapi ini tanpa alif ya, enggak masalah. Haram dan hurum. Wa inna ma tamakkanu fi hadhil ashhur, hanyalah mereka mampu atau berleluasa, diberi kelapangan di bulan-bulan tadi, li'annal araba kanat la tuqatilu fiha, karena orang-orang Arab
tidak berperang di bulan-bulan itu duna ghairiha, tanpa menyertakan bulan lain. Jelas kalau di bulan lain peperangan biasa. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qawlu wahdi Abdul Qais wa bainana wa bainaka hadzal hayy. Dalam keadaan antara kami dengan Anda wahai Rasulullah ada desa ini. Fihi tasmiyatus sakin bi maskanih. Ya ini balaghah. Penduduknya dipanggil dengan tempatnya. Hai, desa. Jelas ini asalnya adalah tempat tinggal kan, desa. Padahal maksudnya antara kami dengan Anda ada orang-orang itu, orang-orang Mudhar. Tapi yang disebut adalah tempat tinggal, hai, desanya. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah qauluhu hadzal hayy aslul hayy manzilatul qabilah. Asal dari hayy adalah tempat tinggal qabilah, yaitu desa. Dan kenapa dipanggil hayyu? Qarya dipanggil hayy sebagaimana disebutkan dalam kitab Qomus, karena di situ ada kehidupan, dipanggil hayy. Summa sumiyat bihil qabilah. Kemudian kabilah dipanggil hayyu juga. Padahal itu asalnya tempat, tapi sekarang kabilahnya, orang-orangnya juga dipanggil hayy. Ittisaan sebagai bentuk perluasan istilah. Li'anna ba'dahum yahya bi ba'din, karena sebagian mereka hidup dengan sebagian yang lain, ya saling menolong, saling membantu. Nah, hidup bersama dipanggil hayyu. Wa qaulu wabdi Abdul Qais min kufari Mudhar, dari orang-orang kafir Mudhar, yakni al-musyrikin, yang mereka maksudkan adalah kaum musyrikin min sulalati Mudhar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan, dari keturunan Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kalau kemarin yang Rabi'ah mana yang kemarin ya? Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Rabi'ah bin Nizar. Kalau yang ini Mudhar bin Nizar. Jadi memang masih adik beradik ya dulunya di zaman yang entah berapa ribu tahun yang lalu. Mereka disatukan dengan apa? Oleh Nizar. Yang ini Rabi'ah, yang itu Mudhar. Baik. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qala al-Allamatul Karmani rahimahullah qauluhu Mudhar bi dhammil mim wa fathid dhad al-mu'jamah, yaitu dengan titik. Ghairu munsharif. Apa itu ghairu munsharif? Ghairu munsharif artinya apa? Tanwin. Iya, tidak bertanwin. Berarti tidak menerima harokat apa? Tidak menerima apa? Tidak menerima harokat apa? Tak boleh menerima harokat apa kalau tidak ditanwin? Tidak boleh menerima apa, Ahmad? Iya, kasrah. Iya. Berarti apa? Majrurnya dengan fathah, tidak menerima kasrah dia. Mana kita tadi? Qal huwa Mudhar ibnu Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan wa yuqalu lahu Mudharul Hamra. Wah, namanya ya. Mudhar merah. Kira-kira kenapa dipanggil Mudhar merah? Tidak tahu. Wali akhihi Rabi'ah, sementara kalau saudaranya yaitu Rabi'ah dipanggil tak tahu nih, karena dari sana tak ada harokat. Furus atau faros, yaitu Rabi'ah kuda, ini tak tahu. Ada nggak istilah-istilah gitu? Ada lah ya, ada mat buah, ada mat apa kan? Ada idhofah ke mungkin kerjaan ke warna ke apa, tak tahu. Kalau orang kulit putih kenapa dipanggil mat saleh? Sejarahnya apa ya? Anda tak tahu sampai sekarang. Kenapa? Artinya apa? Apa? Artinya apa? Sailor, pelayar. Pelayar. Oh, sailor. Sailor. Oh, mat saleh, mat saleh. Oh iya ya. R-nya sering bilang kok ya. Pelayar. Anak ingat pelayar jadi itu ya. Pengepet. Pelayar. Saya rajin berlayar saya. Rabi'ah kuda. Wow. Li'annahuma, nah, sejarahnya karena mereka berdua, anak siapa sih tadi? Anak Nizar. Mereka berdua iqtasamal miras. Mereka membagi-bagi warisan Nizar. Uqtiya, dan gitu ya berarti ya. Uqtiya Mudhar az-zahab. Mudhar mendapatkan emas, dipanggil Mudhar hamra, merah, emas merah.
Wa Rabi'ah al-Khayla, Rabi'ah mendapatkan kuda. Wah, sejarahnya itu. Sejarah ribuan tahun yang lalu. Wa kufaru Mudar, orang kafir Mudar, kanu baina Rabi'ah wal Madinah. Mereka tinggalnya yaitu antara Rabi'ah dengan Madinah. Wala yumkinuhumul wusula ilal Madinah. Tidak memungkinkan, wala yumkinuhumul wusulu. Wusul sebagai fa'il ya, hum maf'ul bih. Tidak memungkinkan untuk mereka sampai ke Madinah illa alaihim, kecuali harus marra alaihim, melewati mereka. Wa kanu yakhafuna minhum, sementara Rabi'ah takut kepada Mudar, yaitu takut serangan, bukan takut betul-betul, mereka sendiri ahli jihad. Khawatir terhadap mereka, terhadap serangan mereka, illa fi al-ashhuril hurum, kecuali di bulan-bulan suci. Limtinaihim minal qitali fiha, karena mereka akan menahan diri dari peperangan di bulan suci. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.